Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, salam pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman. Sudah cukup lama ya tidak bikin video dan langsung screen recorder. Pada video kali ini, izinkan saya sharing Bapak Ibu terkait dengan kumpulan peraturan jasa konstruksi. Ya. Pada link video ini Anda akan mendapatkan kumpulan peraturan seperti ini di deskripsi video berupa link Google Drive ya, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat ya. Ini terus terang pertama kali saya menggunakan Handycam ya, karena ukurannya lebih kecil. Ini beberapa ini dan berupa link Google Drive, dan akan terus saya update manakala ada yang baru ya. Ini tidak kita bahas satu persatu, kan cukup lama, hanya mengutip sekilas saja ya. Pertama tentunya adalah PP-nya ya, PP-nya. Undang-undangnya tidak saya masukkan, yang undang-undang jasa konstruksi sudah silakan Bapak Ibu download sendiri di internet, cukup banyak. Ini saya mulainya dari tingkat PP ya. PP yang terkait dengan jasa konstruksi yang turunan dari undang-undang jasa konstruksi yaitu PP nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang 2 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi undang-undangnya adalah undang-undang 2 tahun 2017 ya, nanti akan saya tambahkan atau Anda bisa cari sendiri di internet ya. Ini adalah PP-nya ya. Kemudian diupdate di PP nomor 14 tahun 2021 ya, tentang jasa konstruksi juga ya. Ada hal-hal yang dirubah di sini Bapak Ibu yang terkait dengan jasa konstruksi ya. Silahkan Anda pelajari, Anda gunakan, dan saya sengaja kumpulkan ini karena untuk memudahkan Bapak Ibu ya, untuk memudahkan kalau saya nyari-nyari peraturan juga memudahkan juga ya. Saya kira Anda pun juga begitu ya. Itu. Dan ini ada 184 halaman total, tidak kita bahas ya. Di lain waktu akan bisa kita hal-hal bahas ya, hal-hal yang penting-penting ya, yang sekiranya menjadi isu yang sangat penting lah ya. Seperti itu. Oke, ini adalah lagi PP yang merupakan perubahannya PP 22 2020 yaitu PP 14 2021 tanpa merubah PP 22-nya. Jadi PP 22-nya, PP 22 2020 tetap ada. Ya. Ini beberapa cuplikan mengenai PP ini ya. Oke. Nih. Kemudian berikutnya adalah PP 16 tahun 2021. Nah, kalau ini khusus mengenai bangunan gedung. Jadi khusus bangunan gedung ya, mungkin pertimbangannya juga bangunan gedung adalah paket pengadaan yang cukup sering ya diadakan di Indonesia ya, sehingga PP-nya ada tersendiri yang pada prinsipnya juga merupakan konsideran dari PP yang sama yaitu PP 22 2020 untuk PP 14 2021. Ini ada PP 16 2021. Jadi khusus bangunan gedung ada PP-nya sendiri yaitu PP 16 2021 lengkap dengan lampirannya. Ya, silahkan, ini insya Allah bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya. Lampiran-lampiran ini silahkan, dan mestinya para konsultan dalam membuat spesifikasi teknis konstruksi untuk bangunan gedung mestinya mengikuti standar teknis yang ada di sini ya. Mengikuti standar teknis yang ada di sini ya, khusus untuk bangunan gedung. Oke. Jadi inilah PP 16 2021. Ruang lingkupnya yaitu ruang lingkup PP ini kita lihat ya. Nah, ini dia ya. PP ini mengatur mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, mengatur tentang standar teknis bangunan gedung, proses penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratifnya. Kalau Anda nyari-nyari sanksi administratif ada di sini untuk bangunan gedung, peran masyarakat ya, dan pembinaan. Ya, ini adalah ruang lingkup dari PP 16 2021 yang ada lampiran 1, 2, dan 3 jangan pelajari. Kemudian tentunya yang cukup terkenal yaitu Perlem 12 itu sendiri ya, Perlem 12 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Jadi Bapak Ibu, Permen PUPR 14 2020 yang dulu digunakan untuk konstruksi berpindah ke sini ya, berpindah dan ada update-nya gitu ya. Perlem 12 2021 satu pintu ini ya. Jadi kalau PUPR itu hanya mengeluarkan peraturan terkait dengan komponen kebijakan, komponen penunjangnya untuk jasa konstruksi, sedangkan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia yang khusus untuk
jasa konstruksi diaturnya di Perlem 12 ini. Ini sudah saya tetapkan saya masukkan di sini Perlem 12-nya ada 5.800 dan ini lampiran 2-nya ya. Seperti itu. Lampiran 2 inilah pedoman untuk jasa konstruksi. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya lagi, ini adalah Permen PUPR 10 2021. Nah, ini ya. Ini jangan sampai diabaikan Perlem 10 Permen PUPR 10 2021 ini. Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ya, SMKK, Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Yang lampiran-lampirannya mestinya digunakan ya. Lampiran A untuk ini tentang tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kemudian B ini adalah penjaminan mutu dan pengendalian mutu, tata caranya ya. Kemudian lampiran C ini adalah rancangan konseptual keselamatan konstruksi yang merupakan salah satu ruang lingkup konsultan perancangan. Ya, konsultan perancangan mesti bikin ini ya. Rancangan konseptual keselamatan konstruksi ini versi PDF-nya ada di sini. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah format RKK ya, yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian di sini lampiran E ini adalah rencana mutu pekerjaan konstruksi yang merupakan bagian yang harus disediakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi pada saat akan menjalankan proyeknya ya, harus bikin RMPK. Kalau untuk jasa konsultan bikin program mutu ya. Jadi lampiran E ini untuk vendor pekerjaan konstruksi, lampiran F ini untuk vendor jasa konsultannya. Nah, kemudian juga ada lampiran G RK PPL, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini jangan sampai diabaikan. Kemudian lampiran H ini adalah rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Nah, ini juga jangan diabaikan. Ini adalah format laporan pelaksanaan, sudah diatur di sini. Bapak Ibu yang Anda mencari laporan pelaksanaan harian, mingguan, bulanan, itu adanya di Permen PUPR 10 2021. Kemudian di sini ada kriteria penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi oleh pengguna jasa konstruksi. Nah, ini menjadi pedoman jasa konsultan perancangan dalam menetapkan tingkat risiko. Nah, kemudian lampiran K ini adalah komponen kegiatan dan format audit internal penerapan SMKK. Dan ini jadi lampiran K ini diperuntukkan untuk para auditor ya. Oke. Jadi ini silahkan dimanfaatkan ya, kumpulan peraturan ini. Kemudian ada lagi di sini Permen PUPR 1 2022. Nah, ini yang baru ini ya. Pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ini ruang lingkupnya untuk semuanya, bukan hanya untuk PUPR saja. Ya, Permen PUPR ini pedoman untuk bikin HPS. Pekerjaan konstruksi mestinya sudah menggunakan Permen PUPR 1 2022 ini. Jadi ini diperhatikan untuk para PPK dan juga untuk jasa konsultan perancangan ya, dalam membuat spek pekerjaan RAP pekerjaan konstruksi, HPS pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksinya ya. Ini ada lampirannya, lampiran 1 ya, lampiran 2. Lampiran 1 ini adalah ASP bidang umum, lampiran 2 ini adalah ASP bidang sumber daya air, lampiran 3 ini ASP bidang bina marga, lampiran 4 ini ASP bidang cipta karya dan perumahan. Sudah lengkap. Kemudian di sini ada tambahan di sini ini Permen pedoman ini diabaikan saja Permen PUPR 8, nanti kita perbaiki ya. Kemudian di sini ada SE yang diterbitkan khusus untuk Kementerian PUPR ya. Dan ini bisa Anda contek, para instansi lain di luar Kementerian PUPR Anda bisa contek dengan menerbitkan SE yang sama ya. Ini pedoman operasional tertib penyelenggaraan persiapan pemilihan untuk pengadaan jasa konstruksi di Kementerian PUPR. Jadi ini hanya khusus di Kementerian PUPR dan Anda tinggal contek ya di instansi Anda masing-masing berupa SE bupati atau peraturan seperti itu, silahkan. Kalau ini PUPR aja hanya berupa SE kok ya. Anda buat SE yang sama ya, Anda tinggal sahkan karena ini hanya berlaku untuk Kementerian PUPR dan ini bisa Anda jadikan referensi ya. Ini semua yang berbunyi di sini Bapak Ibu, tidak ada yang melanggar Perlem 12-nya. Tidak ada yang melanggar Perlem 12-nya. Semua tetap di dalam koridor Perlem 12 2021. Kemudian juga ada SE ya, tentang pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga pada tender. Nah, ini juga SE kepala LKP. Oke, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Ini kita lanjutkan pembahasan
kita peraturan ini Bapak Ibu, ada yang seperti yang saya katakan, ada SE Kepala LKPP 4 tahun 2022, ini yang baru ya. Pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga pada tender barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai diabaikan ya. Jangan sampai diabaikan manakala total penawaran itu adalah di bawah 80% dari HPS-nya, maka berlakulah SE ini. SE Kepala LKPP ini Bapak Ibu berlaku untuk seluruhnya ya, berlaku untuk seluruhnya. Bapak Ibu, tidak untuk Kementerian PUPR saja seperti ya SE PUPR ini. Kalau SE PUPR ini, SE PUPR 18 2021, SE PUPR 19 2021 ya. Inmen PUPR 1 2022 ini adalah khusus di lingkungan Kementerian PUPR ya. Khusus di lingkungan PUPR saja, sehingga tidak berlaku untuk instansi yang lain. Manakala Anda ingin berlaku, maka Anda harus gunakan, Anda harus copy paste dan Anda sahkan untuk Anda sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau yang ini ke SE Kepala KPP 4 2022 ya, tentang pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga, ini untuk semuanya, bahkan bukan untuk konstruksi saja, untuk tender barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Cuma ini memang harus diakui contoh-contohnya ini adalah banyak mengambilnya dari konstruksi ya, seperti itu. Oke, tapi intinya untuk pekerjaan konstruksi ada 11 langkah ya, ada 11 langkah yang jangan Anda abaikan Bapak Ibu, jangan Anda abaikan ya. Kemudian peraturan berikutnya ini ya, Permen PUPR 22 2018 sampai hari ini belum ada penggantinya ya. Permen PUPR 22 2018 ini belum ada penggantinya Bapak Ibu ya. Permen PUPR 1 ini Permen PUPR Sakti juga ya, ini ya, belum diganti-ganti sejauh ini. Pada saat video ini direkam, mohon koreksi jika salah, belum ada dendam ya. Jadi ini adalah tentang pembangunan bangunan gedung negara ya. Ini Permen PUPR bangunan gedung negara ini lebih banyak saya digunakan untuk pedoman interpolasi ya. Ini ya, di Permen PUPR 22 2018 nya digunakan untuk pedoman interpolasi ini, dalam tuntukan ini ya, interpolasi. Nah, kalau misalkan kita dikasih anggaran 1 miliar, berapa sih perencanaannya, berapa sih fisiknya, untuk konstruksinya, berapa sih pengawasannya. Nah, ini lebih banyak digunakan untuk ini ya, Permen PUPR 22 2018. Oke, ini masih digunakan ya. Nanti akan terus kita update. Terakhir, peraturan terkait dengan jasa konstruksi yang ingin kita share dalam video ini Bapak Ibu adalah keputusan Menteri PUPR nomor 524 KPTSM 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi. Ini ya. Jadi ini besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi. Diaturnya di sini ya, dan ini sudah ada video khusus untuk membahas ini ya. Ini ya. Ini beberapa lampirannya. Lampiran ini adalah besaran remunerasi berdasarkan pengalaman profesional yang setara ya, comparable experience ya. Ini untuk tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi nasional. Kemudian lampiran berikutnya adalah untuk besaran tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi internasional ya. Kemudian lampiran tabel 3-nya adalah tenaga konstruksi asing ya pada jenjang jabatan disetarakan ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional. Oke, jadi itu. Kemudian ini adalah indeks standar remunerasinya, indeks pengalinya manakala itu pekerjaan bukan di DKI Jakarta. Benchmarknya adalah DKI Jakarta dengan indeks 1, lain-lainnya tinggal dikalikan. Itu ya, contoh-contohnya juga ini sudah ada. Itu Bapak Ibu ya, beberapa kumpulan peraturan jasa konstruksi yang saya tuangkan di deskripsi video berupa link Google Drive. Insya Allah video ini akan terus bermanfaat. Manakala rekaman video ini ada peraturan tentang jasa konstruksi yang baru Bapak Ibu, maka akan di link Google Drive-nya akan langsung saya masukkan di situ tanpa mungkin perlu mengupdate videonya. Mungkin videonya akan saya update, tapi juga mungkin tidak. Kalaupun tidak, Bapak Ibu, linknya akan tetap ini ya, kumpulan peraturan jasa konstruksi. Oke, Bapak Ibu, ada tambahannya ya.
ada tambahan dari sambungan video sebelumnya, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi ya. Saya pikir sekalian saya masukkan aja di sini, Bapak Ibu, Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sebenarnya diaturnya di Undang-Undang 2 tahun 2017 ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, yang merupakan konsideran dari PP Jasa Konstruksi ya, PP Jasa Konstruksi yang PP 22 2020 dan PP 14 2022. Ya, pada prinsipnya adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi itu adalah Undang-Undang 2 tahun 2017. Namun harus disampaikan di sini bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi ini, Bapak Ibu, ini diubah dengan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Pada prinsipnya secara sekilas ya, mohon koreksi jika salah ya, Undang-Undang 2022 2017 ini isi-isinya itu sebagian dipindahkan ke Undang-Undang 11 2020. Makanya isinya cukup tebal ya. Undang-Undang 2 2017 hanya 96 halaman, sementara Undang-Undang Cipta Kerja ini Undang-Undang 11 2020 itu 1187 halaman ya. Nah, untuk Anda bisa melihat dengan keyword search-nya adalah kata-kata keyword search-nya adalah konstruksi, seperti ini Bapak Ibu. Anda masukkan kata-kata konstruksi, maka Anda akan tahu ketentuan-ketentuan yang terkait dengan konstruksi ya, tentang jasa konstruksi. Anda dengan cara keyword konstruksi Anda bisa pelajari. Insya Allah tidak banyak hal yang berbeda Bapak Ibu ya, tidak banyak hal yang berbeda, hal tertentu saja. Ini pada prinsipnya adalah Undang-Undang 2 2017 Bapak Ibu ya, Undang-Undang 2 2017. Ini ya, ketentuan pengalihan. Undang-Undang 2 2017 ini diubah di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja ya. Ini ya pada Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang terjadi saat ini Bapak Ibu ya, penjelasannya. Jadi ini ketentuan peralihannya. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan 3 bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tentang peralihannya seperti ini. Oke. Jadi ini Bapak Ibu ya, undang-undang seperti Anda bisa cek juga di peraturan di website kumpulan peraturan punya BPK ini Bapak Ibu ya, punya BPK ini. Saya kalau menurut peraturan itu saran saya paling enak itu menggunakan websitenya BPK Bapak Ibu, peraturan.bpk.go.id. peraturan amat lengkap dan enaknya kita dikasih informasi bahwa peraturan itu sudah diubah belum. Misalkan ini saya mau download Undang-Undang 2 2017, di sini berikan informasi bahwa peraturan Undang-Undang 2 2017 ini sudah diubah dengan Undang-Undang 11 2020. Sekaligus dia mencabut Undang-Undang 18 tahun 99 seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya, ini pada saat saya mendownload Undang-Undang 11 2020 itu juga ada keterangannya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya dicabut sebagian dengan Undang-Undang 1 2022, tapi ini tidak terkait konstruksi ya, ini ya. Terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini ada Undang-Undang 1 2022. Ya, kemudian di sini ada uji materialnya. Nah, ini ada uji materialnya. Ini juga saya download ini Bapak Ibu ya, putusan uji materialnya ini Bapak Ibu ya, dari yang diajukan oleh beberapa pihak ini ya, seperti ini ya. Hakimi Irawan Bangkit, Ali Sujito, Muhtar Said, Migran Care dan seterusnya. Ada Badan Koordinasi Kerapatan Adat Negeri Sumatera Barat, ada Mahkamah Adat Alam Minangkabau dan seterusnya ini ya. Ini yang mengajukan uji material, dan keputusan-keputusan ini saya lihat sih tidak terlalu terpengaruh dengan kebijakan terkait dengan jasa konstruksi Bapak Ibu ya. Ini keputusannya langsung di bagian paling bawah aja ya, keputusannya ini Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Ini tidak terlalu. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya Bapak Ibu, dan ini tidak terlalu berpengaruh dengan kebijakan jasa konstruksinya ya, tidak terlalu pengaruh. Bapak Anda bisa cek dengan keyword konstruksi pun juga Bapak Ibu ya, hanya berupa membicarakan mengenai konsideran saja, tidak membahas khusus mengenai konstruksinya, putusan materialnya. Jadi itulah Bapak Ibu ya, tambahan informasi mengenai
kumpulan peraturan jasa konstruksi yang saya kolek, Bapak Ibu, dan insya Allah akan terus kita update perkembangannya. Dan sekali lagi saya menyarankan Bapak Ibu ya, kalau Anda mengkolek peraturan perundang-undangan, Anda koleklah dari website punya BPK ini, sangat informatif ya menurut saya dibanding JDA yang lain itu. Yang punya BPK ini paling informatif ya, saya harus akui ya, karena selain dia memberikan informasi, kita bisa mendownload dengan sangat mudah. Kita diberikan informasi tentang statusnya, kalau misalkan sudah dicabut dengan apa, kalau sudah diubah dengan apa, dia mencabut apa, dia mengubah apa. Walaupun terus ada uji materi Mahkamah Konstitusi ya, itu juga bisa ya, seperti diinformasikan di sini ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, buat saya juga, karena saya sendiri orang pelupa Bapak Ibu, maka saya taruh di Google Drive. Terima kasih. Sekali lagi kita kuatkan slogan IKI Bapak Ibu ya, integritas, kompeten, dan inovatif. Sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan update ya, kumpulan peraturan tentang jasa konstruksi. Ini saya tambahkan, jadi susunannya saya rapikan sedikit Bapak Ibu ya. Saya tambahkan peraturan terkait dengan izin usaha jasa konstruksi SPU-nya ya. Ada dua versi yang sekarang ini berlaku ya, dan tentunya ini masa transisi ya, masa transisi, sehingga dia sangat disarankan dalam mempersyaratkan KBLI pada sertifikat badan usaha menggunakan dua versi ini, yaitu versi Permen PUPR 19 tahun 2014 dan versi Permen PUPR 6 tahun 2021. Karena terjadi perubahan kode KBLI Bapak Ibu ya, sehingga ini harus diperhatikan dalam menentukan persyaratan, sehingga ini peraturannya, dasar hukumnya saya tuangkan di sini terkait dengan izin usaha jasa konstruksinya, terkait dengan SPU-nya ya, sertifikat badan usaha. Oke, selebihnya silakan Anda pelajari. Ini sudah saya rapikan, ini peraturan internal PUPR yang bisa dicontek, nanti ya sudah dijelaskan sebelumnya dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya saya menyimpulkan ya apa yang sudah disampaikan pada video sebelumnya ya. Jadi ini adalah daftar peraturan jasa konstruksi ya, Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi yang sudah diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 ya, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian PP 16 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 28 2002 tentang bangunan gedung ya. Kemudian Perlem 12-nya tentang pedoman pelaksanaan pengadilan dasar pemerintah melalui penyedia khusus lembaran 2, 3, 5, 6. Lembaran 2 dan 3 adalah lembaran 2 adalah pedoman untuk konstruksi, lembaran 3 adalah pedoman untuk rancang bangun desain and build, lembaran 5 adalah model dokumen pemilihan untuk konstruksi, baik pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultan konstruksi. Lembaran 6 adalah model dokumen pemilihan untuk rancang bangun. Kemudian ada Permen PUPR 10 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan SMKK ya, pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian Permen PUPR 1 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR. Ada keputusan Menteri PUPR 524 KPTSM 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi. Ada SE Kepala KPP 4 2022 tentang pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga pada tender barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Ada Permen PUPR 6 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor PUPR. Kemudian di sini juga kita tambahkan daftar peraturan jasa konstruksi yang hanya berlaku di internal Kementerian PUPR. Jadi kalau yang saya sebutkan sebelumnya di part 1, 2, dan 3 adalah untuk seluruh Indonesia, seluruh instansi pemerintah berlaku ya. Sedangkan kalau yang ini adalah hanya untuk internal Kementerian PUPR, tapi Anda bisa mencontek di instansi Anda dengan menerbitkan peraturan yang sama, beda
judulnya saja ya. Jadi misalkan ini surat edaran Menteri PUPR bisa Anda rubah menjadi surat edaran Bupati bla bla bla, misalkan seperti itu. Seperti itu sama juga instruksi Menteri PUPR bisa dirubah menjadi instruksi Bupati bla bla bla. Seperti itu ya. Bisa dicontek karena ini cukup bagus penerapannya, implementatif ya. Terus simpulan dari keseluruhan dari kumpulan peraturan jasa konstruksi yang saya kolek, semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Sebenarnya video ini saya bikin untuk saya sendiri karena saya sendiri juga pelupa, sehingga saya taruh di Google Drive, dan insya Allah ini juga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, dan manakala ada perubahan-perubahan nanti akan kita update langsung di linknya. Oke, sukses Bapak Ibu semuanya ya. Kita tetap gelorakan slogan IKI, yaitu integritas, kompeten, dan inovatif. Sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.